Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari video yang saya buat. Baiklah teman-teman semua, ini merupakan video pengenalan Blender bagian 2. Pada video ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang operasi dasar tampilan objek pada Blender. Yuk kita langsung saja. Untuk mempermudah dalam proses pembelajaran ini, teman-teman bisa lihat icon mouse di sini dan nanti akan ada tombol shortcut sebagai petunjuk apa yang saya tekan pada keyboard. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana memutar tampilan objek. Untuk memutar tampilan objek, kita bisa menekan tombol tengah mouse. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan numpad Fn+2. Ini adalah untuk memutar objek ke bawah, kemudian kita bisa menekan numpad Fn8 untuk memutar objek ke atas. Selanjutnya, untuk memutar objek di kiri kita bisa menekan tombol Fn4, dan untuk memutar objek ke kanan kita bisa menekan tombol Fn6. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menzoom atau memperbesar dan memperkecil tampilan objek. Kita bisa memutar scroll mouse ke atas. Ini adalah untuk memperbesar tampilan objek. Kemudian ke bawah adalah untuk memperkecil tampilan objek. Cara yang kedua, kita bisa sambil menekan tombol kontrol, kemudian mouse-nya kita drag, tekan, tahan, geserkan ke atas. Ini adalah untuk memperbesar, kita geserkan ke bawah untuk memperkecil objek. Ini adalah cara supaya kita memperbesar dan memperkecil objek secara real time dan lebih halus. Kemudian cara yang ketiga, kita bisa menggunakan tombol plus. Ini adalah untuk memperbesar, kemudian tombol min untuk memperkecil tampilan objek. Dan cara yang keempat adalah dengan menekan tombol zoom pada tampilan di pinggir ini. Yang selanjutnya adalah pan. Pan itu adalah kita menggeserkan objek. Nah, untuk menggeserkan objek, kita bisa menekan tombol shift plus tekan scroll mouse. Nah, ini adalah untuk menggeserkan objek. Misalkan tampilan seperti ini. Kemudian cara yang kedua, kita bisa sambil menekan tombol kontrol, kemudian tekan 2. Ini adalah untuk mendrag objek ke atas, kemudian 8 untuk mendrag objek ke bawah, kemudian 4 ini ke kanan, 6 mendrag objek ke kiri. Untuk selanjutnya pada video ini akan disampaikan juga tentang transformasi objek pada Blender. Transformasi objek pada Blender ada 3 komponen penting. Yang pertama ada move atau perpindahan posisi objek. Kemudian di sini ada rotasi, yaitu perputaran objek. Dan yang ketiga ada scale atau perubahan ukuran objek. Untuk merubah posisi objek kita bisa klik move tool. Kemudian di sini akan ada sumbu. Kita pilih sumbu yang kita inginkan untuk perpindahan objek. Misalkan saya di sini memilih sumbu X, kita geserkan, atau memilih sumbu Z, kita geserkan juga, atau memilih sumbu Y. Begitu seterusnya. Atau bisa dengan cara kita menekan tombol shortcut G, maka objek berubah posisinya. Kalau kita ingin menggeser objek sesuai dengan sumbu yang kita inginkan, setelah menekan tombol G bisa diikuti dengan sumbu yang kita inginkan. Misalkan kita menekan sumbu X, maka dia akan bergeser searah sumbu X. Setelah G kita menekan tombol sumbu Y, maka dia akan bergeser searah sumbu Y. Atau setelah kita menekan tombol G, kita menekan tombol Z sebagai pergeseran ke sumbu Z. Kemudian yang kedua, kita bisa merotasi objek, yaitu dengan cara klik rotate, kemudian kita putar objek sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita putar sumbu Z, atau kita putar sumbu X, atau kita putar sumbu Y
sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengembalikan posisi, kita bisa menekan tombol Ctrl Z. Cara yang kedua untuk merotasi objek, kita bisa menekan tombol shortcut R. Kalau tidak diikuti dengan sumbu, maka objek akan bergerak bebas. Tapi kalau misalkan kita ingin berputar sesuai dengan sumbu, maka kita ikuti dengan sumbu yang kita inginkan. Misalkan sumbu Z atau sumbu X atau sumbu Y. Selanjutnya, transformasi yang ketiga adalah scale. Scale ini adalah untuk merubah ukuran objek. Misalkan kita klik scale, kemudian kita perkecil dari sumbu Z, kita klik ke bawah, klik tahan geserkan, ke atas adalah untuk memperbesar. Begitu juga untuk sumbu X, bisa kita klik ujung sumbunya, kemudian kita perkecil dengan mengklik tombol kiri mouse, tahan dan geserkan. Kemudian cara yang kedua untuk men-scale objek yaitu dengan cara menekan tombol shortcut S. Kalau tidak diikuti dengan sumbu, maka objek akan mengecil secara keseluruhan. Tapi kalau kita ingin memperkecil sesuai dengan sumbu yang kita inginkan, setelah S kita lanjutkan dengan menekan tombol sumbu. Misalkan sumbu Y, maka objek akan mengecil sesuai dengan sumbunya. Untuk meng-cancel kita bisa menekan tombol Escape. Untuk materi yang ketiga pada video ini adalah tentang cara mengelola objek. Materi pertama yang akan dibahas pada pengelolaan objek ini adalah tentang 3D cursor. 3D cursor ini merupakan sebuah titik tempat munculnya objek ketika dibuat. Secara default, 3D cursor ini berada di tengah-tengah persimpangan antara ketiga sumbu, dan ketika kita membuat sebuah objek, dia akan berada di tengah-tengah. Ketika kita ingin merubah posisi 3D cursor ini, maka kita klik 3D cursor yang ada di toolbar, kemudian klik di tempat yang kita inginkan, kemudian kita buat sebuah objek, maka secara otomatis objek tersebut akan muncul di tempat 3D cursor berada. Untuk mengembalikan 3D cursor ke tengah-tengah, kita bisa menekan tombol shortcut Shift C. Secara otomatis 3D cursor akan berada kembali di tengah-tengah. Untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah objek. Ada dua cara untuk membuat objek, yaitu yang pertama dengan cara klik menu Add, kemudian di sini ada jenis-jenis objek yang bisa kita pilih. Di antaranya ada mesh, curve, surface, dan lain sebagainya. Semua komponen objek yang ada di Blender ada di sini. Misalkan kita pilih mesh, kemudian di sini kita klik on, maka yang akan muncul itu adalah seperti ini. Kita coba 3D cursor simpan di sini. Kita add mesh, kemudian pilih silinder, maka dia akan berada di tempat 3D cursor ini berada. Cara yang kedua untuk membuat objek yaitu dengan tombol shortcut Shift A. Di sini akan muncul menu yang seperti ada di menu Add tadi, dan kita bisa memilih objek yang kita inginkan. Misalkan di sini kita pilih Bezier. Kemudian yang selanjutnya adalah cara memilih objek. Untuk memilih objek kita lakukan dengan cara klik kiri objek yang kita ingin pilih. Kalau ingin beberapa objek yang ingin kita pilih, klik sebuah objek, kemudian tekan tombol shift, klik objek yang lain. Atau bisa dengan cara kita klik di luar objek, drag, tahan, geserkan sehingga ada sebuah kotak yang memenuhi semua objek. Dan yang ketiga, kita bisa memilih objek dengan memilihnya di panel collection. Kita bisa memilih beberapa objek dengan cara tombol kontrol, klik objek, kemudian tekan tombol kontrol dan pilih objek yang kita inginkan. Selanjutnya adalah cara menghapus objek. Untuk menghapus objek pada Blender ini berbeda dengan software yang lainnya.
untuk software Blender dalam menghapus objek, yaitu dengan cara menekan tombol shortcut X dan akan ada muncul pilihan untuk menghapus. Kita klik delete, maka objek pun akan terhapus. Selanjutnya adalah cara isolate atau memfokuskan pada satu objek. Misalkan kita sudah membuat objek yang kompleks dan kita ingin fokus pada satu objek untuk mengeditnya. Kita pilih objek yang ingin kita isolate, kemudian klik menu view, dan di sini kita pilih local view dan klik toggle local view. Maka objek yang lain akan hilang dan hanya fokus pada objek yang kita inginkan. Untuk mengembalikannya, kita bisa klik menu view, kemudian kita klik local view dan pilih toggle local view. Atau kita bisa menekan tombol shortcut garis miring. Kemudian yang selanjutnya adalah cara menyembunyikan objek. Kalau tadi kita fokus pada satu objek, kalau ini adalah menyembunyikan. Untuk menyembunyikan seperti software yang lainnya, itu dengan menekan tombol H, maka objek yang kita pilih akan hilang. Untuk mengembalikannya, kita tekan tombol ALTH, maka semua objek yang kita hidden akan muncul kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pengenalan Blender bagian 2 ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.